Selamat bertemu kembali di hari ini, khususnya di pagi ini bagi umat Tuhan dan juga jemaat GBD Victory Metro Permata dikasih Tuhan. Kembali kita bertemu untuk boleh sama-sama kita belajar tentang firman Allah dalam perenungan pada pagi ini yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 16 yang berkata demikian dengan judul Injil itu kekuatan Allah. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, sampai di situ pembacaan dalam ayat 16 bagian A-nya. Nah, dalam pembacaan ini kita memperhatikan ayat ini dan maka kita dapat mempelajari dengan 3 hal di sana. Yang pertama adalah dikatakan sana kita mempunyai keyakinan. Nah, keyakinan di sini bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, tetapi satu tindakan. Nah, tindakan yang dikatakan sana tindakan yang kokoh. Jadi keyakinan yang kokoh, tindakan yang kokoh, ya. Kokoh itu persamaannya adalah yang kuat, yang tidak dapat digoyahkan, yaitu dalam Injil. Nah, apakah Injil itu? Injil atau kabar baik tentang Kristus. Jadi dengan jelas kita mempunyai keyakinan atau satu tindakan yang kuat yang tidak dapat digoyahkan dalam Injil atau kabar baik tentang Kristus yang dapat menolong. Nah, jadi yang dapat menolong yaitu orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hatinya, dan membebaskan orang-orang yang tertawan, dan juga memberitakan tahun rahmat. Nah, itulah kekuatan Injil itu. Itu boleh dikatakan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1-3 bahwa ketika Yesaya dipenuhi oleh Roh Allah lalu dia memberikan satu kabar baik. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Yesus. Kabar baik itu adalah Kristus. Nah, itu yang pertama dikatakan bahwa kita mempunyai keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil itu adalah kekuatan. Injil itu kekuatan. Nah, di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2 berkata di sana, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allahku itu kekuatanku dan makmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Nah, Yesaya ini berkata bahwa Injil itu adalah satu kekuatan. Nah, artinya Allah itu, jadi Injil itu adalah Kristus, Kristus itu adalah Allah, Allah itu adalah menjadi kekuatan kita dan makmur kita, dan ia telah menjadi keselamatan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan. Jadi dia kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi dikatakan sebelum abad, sekarang dan selama-lamanya. Yesus itu Esa, Yesus itu Tuhan, Yesus itu kemuliaan, Yesus itu kebesaran. Nah, dan Yesus itu juga dikatakan sana adalah juru selamat. Nah, itu juru selamat, sehingga dikatakan kekuatan kita. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga dikatakan dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 bagian A tadi, bahwa dikatakan Injil adalah kekuatan. Juga Injil itu di dalam dikatakan menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi artinya Injil itu, Kristus itu akan menjadi satu keselamatan bagi orang percaya. Jadi tidak dipaksa. Artinya bagi siapa yang mau percaya. Percaya itu artinya pistewa, yang mau bersandar kepada dia, yang mau taat kepada dia, yang yakin pada dia. Sehingga apa yang dikatakan oleh Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 14 dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman. Nah, firman itu adalah Yesus, Yohanes 1 ayat 1. Kebenaran yaitu Injil keselamatan. Jadi Injil keselamatan adalah Kristus. Di dalam dia di situ besar. Kamu juga ketika kamu percaya.
Jadi waktu kita percaya, waktu kita bersandar, waktu kita yakin, taat, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya itu ada yang memeteraikan agar percaya kita itu kuat, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang memeteraikan, yang dijanjikannya itu dijanjikan Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang ditebus menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi jadikan kita jadi milik Allah. Kenapa Yesus itu menjadi satu keselamatan? Supaya kita jadi miliknya Allah. Nah, itu makanya dikatakan Injil itu menjadi satu keselamatan bagi orang percaya. Nah, Injil itu adalah ada di dalam Yesus. Karena itu maka dikatakan Filipi pasal 1 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut Tuhan itu sebomai, menghormati Tuhan. Nah, dengan takut dan gentar artinya tetap setia. Tetap setia, tidak mau goyah, ya. Nah, apakah keselamatan itu? Dalam bahasa Yunani, keselamatan itu disebut soter. Soter, yang artinya menyelamatkan, melepaskan seseorang dari bahaya. Dia lepaskan kita. Siapa yang bisa melepaskan kita dari keadaan bahaya? Apalagi seperti sekarang, bahaya COVID-19. Siapa yang bisa menyelamatkan, menolong kita, melepaskan supaya kita tidak kena virus itu? Yesus. Karena dia yang sudah menyelamatkannya. Dikatakan dia melepaskan dari bahaya. Bukankah dikatakan dalam Kisah pasal 4 ayat 12 bahwa keselamatan itu yang bisa melepaskan itu hanya ada di dalam Kristus. Di bawah kolong langit ini, Yesus yang menjadi keselamatan kita. Juga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6, Kristus menghendaki supaya banyak orang selamat. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, Yesus datang menghapus dosa isi dunia. Jadi dia ingin supaya banyak selamat. Bahkan dia perlu, kalau boleh, kehendak dia supaya banyak di dunia orang selamat. Nah, itu mau Yesus. Nah, tergantung bagaimana kita mau menanggapi. Untuk kita percaya, untuk kita bisa menyambut keselamatan yang Tuhan beri. Bukankah dikatakan juga di dalam Titus pasal 3 ayat 5 sampai 8, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan hebatnya kita, tapi karena anugerah Tuhan, karena anugerah, karena kasih karunia, ya, karena kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada yang harus kita boleh banggakan di dunia ini. Kalau apapun yang kita dapat, apa yang kita miliki, apa yang kita boleh peroleh dari Yesus, memang anugerah, anugerah keselamatan itu anugerah. Karena itulah maka dikatakan poin ketiga ini, Injil menyelamatkan setiap yang percaya kepada. Nah, dampak. Ada satu contoh, 2 orang buta. Itu dampaknya orang percaya perkataan. Nah, perkataan Yesus. Nah, Injil itu perkataan Yesus, pribadi Yesus. Ya. Nah, firman adalah perkataan Yesus. Yesus itu adalah firman dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, ada di dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31 itu dampak. 2 orang yang dikatakan oleh dikatakan 2 buta ini, bahwa ketika Yesus menolak, percayakah kamu aku dapat melakukannya? Kata Yesus kepada 2 orang buta, percaya. Cuman modal itu, percaya. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau percaya, rasa percayamu itu, imanmu lah menyelamatkan engkau. Maka meleklah 2 orang buta itu. Ya, nah, itu dampak. Dan banyak lagi dampak-dampak di Alkitab yang boleh kita selidiki. Orang-orang yang percaya bahwa kabar baik itu ada pada Kristus, keselamatan itu pada Kristus. Nah, inilah tentang keselamatan yang boleh kita pelajari dari Injil yang kita baca pada Roma pasal 1 ayat 16. Kiranya di pagi hari ini dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, jangan pernah goyah rasa percayamu kepada Tuhan. Karena sudah diberi anugerah itu. Anugerah itu cuma-cuma. Anugerah itu pemberian Allah, yaitu keselamatan yang sudah diberikan. Itu anugerah. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah kuat sekalipun menghadapi banyak tantangan pergumulan hidup hari demi hari. Yakinlah bahwa Dia ingin supaya makin banyak orang selamat, makin banyak orang percaya akan kekuatan Injil itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, maju terus, semangat terus. Mari gapailah semua apa yang boleh kita lakukan asal bersama dengan Tuhan.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari, melindungi, membentengi kita, sehingga kita semua boleh baik-baik, sehat, sukacita, dan bertemu di hari akan datang lagi dengan sukacita, suasana yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua. Inilah perenungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yesus, kau kekasih jiwaku. Yesus, kau kekasih jiwaku.